datang dan begitu banyak, itu menurut aku tuh itu menghargain gitu. Mas Hilman memang pantas kayak gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Hilman Hariwijaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan support dari teman-teman semua. Juga Hilman mudah-mudahan bisa diampuni segala kesalahannya. Hilman orang yang baik sekali. Kami mohon doanya dari semua. Semoga Hilman bisa dilapangkan, diterima amal ibadah. Semoga Hilman bisa ditempatkan di tempat yang paling baik, ditempatkan di surganya Allah. Dan insya Allah nanti kita juga semua mungkin akan berkumpul kembali bersama di surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Selman, saya adiknya Hilman, adik kandung. Bro. Bro, keputus bro. Hilman meninggal tadi pagi jam 8:02 di rumah sakit Cipto Mangun. Hilman sudah lama menderita penyakit liver, paru-paru, dan sejak September kemarin juga kena stroke. Komplikasi dari penyakit inilah mungkin yang menyebabkan Hilman meninggal. Di rumah sakit. Sebelumnya masuk rumah sakit selama satu bulan kurang lebih di Medistra. 3 minggu ya, 3 minggu di Medistra. Kalau di RSCM baru 1 hari, 1 malam. Jadi pindah ke RSCM kemarin, kemudian pagi tadi meninggal. Ada pesan atau keinginan almarhum yang belum tercapai maksudnya ke keluarga? Saya rasa kalau pesan tidak ada, cuman kami keluarga memohon doanya saja dari rekan-rekan media semua. Doa semoga Hilman dapat diterima dan dengan tenang di sana. Kami berenam, Hilman anak yang ketiga. Hilman ketiga, saya keempat. Jadi saya persis adiknya Hilman. Bunda, Mbak, ada yang ingin disampaikan? Mbak, ada yang disampaikan? Sosok almarhum Mas Hilman seperti apa? Hilman itu merupakan kakak atau adik yang menjadi panutan bagi kami. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama pada ibunya. Sabar, tidak pernah marah. Sangat sulit kalau kita mencari apa kejelekan dari Hilman. Hampir tidak ada.
Saya rasa cukup ya. Oke. Terima kasih. Turut berduka cita, Mas. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Mas, aku boleh ikutan ya? Satu. Tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, lagi, satu dua tiga, oke. Sebenarnya nggak cocok itu. Ini karena Kira satu aja Ki ya, ya bagusan. Kenapa Dok? Yuk, Rol. Putri boleh Putri. Mbak Dewi sebelumnya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Hilman. Mungkin boleh diceritakan kronologinya mungkin seperti apa Mbak? Mas Hilman tuh Rungkut. sebulan yang lalu tuh masuk rumah sakit. Awalnya tuh di Medistra. Kemarin pagi ke ICU gitu. Terus koma sama keluarga, semalam dipindahin ke RSCM Kencana. Jadi pagi di ruang ICU jam 8:02 Mas Hilman meninggal. Dan Mas Hilman waktu meninggal nggak ngeluh sakit. Padahal kita tahu Mas Hilman udah sakit banget. Kalau boleh tahu untuk penyakitnya sendiri apa sih Mbak Dewi? Efek dari long covid ya Dewi ya? Ya, jadi dulu COVID cukup lama dirawat, sempat di ICU juga. Kemudian pulih, nah tapi setelah pulih kayaknya komorbid, terus ada efek-efek lain gitu loh, dan itu terus menerus gitu sampai sakit yang lama pun yang kita kira sudah sembuh ya Dewi ya gitu ya, ternyata muncul gitu. Nah sakit yang lama ini yang kemudian jadi fatal gitu. Kita lagi fokus ke dua hal ya setelah Mas Hilman sempat stroke gitu. Nah ternyata ada hal lain nih gitu yang ternyata parah dan cepet banget gitu, cepet banget. Ini jadi pengantin sebulan berapa deh? Sebulan lewat berapa hari ya? 10 hari. Sebulan 10 hari insya Allah. Itu penyakit intinya tadi boleh tahu? Jadi setelah nggak apa-apa nih Dewi. Setelah COVID, terus Mas Hilman kan sempat mengeluh gampang lupa gitu, sampai password laptopnya pun lupa gitu kan. Gitu. Nah ternyata kemudian ada penyumbatan pembuluh darah. Nah terus stroke. Nah stroke-nya itu sempat sebelah kiri ya Dewi ya, harus di fisioterapi gitu. Jadi Mas Hilman cuma bisa duduk, cuma bisa di tempat tidur aja gitu. Ketika nikah pun pakai kursi roda, ini mempelainya subhanallah gitu. Dan kita fokus ke masalah stroke ya Dewi ya, sama kemudian ada masalah yang lain gitu, ke organ-organ lain gitu. Itu yang terakhir yang agak di luar perkiraan ya Dewi ya. Mungkin untuk sosok dari Mas Hilman sendiri seperti apa, dan karya-karyanya kan juga kita kenal banget. Iya. Kalau kemarin sama banyak penulis skenario kemarin yang datang gitu, dan komentar mereka tuh sampai
aduh katanya malaikat aja kalah sabar kali sama Mas Hilman gitu. Jadi itu sosok yang tempat bersandar bagi semua ya Dew ya, bagi keluarga, tempat bersandar bagi teman-temannya gitu. Kemarin pada cerita, gue kalau nggak ada job tuh gue pasti nanya sama Hilman nih, gue kasih kerjaan dong gitu ya. Dan kalau Asma kan ada beberapa sinetron ya, dulu ada Catatan Hati Seorang Istri, ada Istri Kedua gitu, ada Sakinah Bersamamu gitu. Dan kita sebetulnya lagi ngobrol tentang ide-ide yang kita pengen nyemangatin dia gitu biar dia cepat sembuh gitu kan. Dan dia sempat semangat banget ya Dew ya gitu, tapi ternyata ya itu masih beberapa minggu lalu gitu. Ternyata seperti itu, tapi yang menarik adalah bahwa kebaikannya berlimpah gitu. Sampai saya bilang sama Dewi, Del, kita nggak usah khawatir insya Allah sama surganya Hilman gitu. Kayak dia bikin musola yang megah gitu, anak yatim yang dia santuni banyak gitu, pahalanya di mana-mana gitu kan. Jalan ke surga dia tuh udah luar biasa gitu. Tinggal kita nih Dewi ya, bisa nyusul nggak gitu. Sabar banget sih, sabar, nggak pernah marah, walaupun sakit juga nggak pernah ngeluh sakit. Sebenarnya kuat banget gitu sih. Mungkin ada pernah firasat mungkin sebelum beliau akhirnya memutuskan nafasnya terakhir. Kalau saya firasat sih, saya nggak tahu ini firasat apa enggak, cuma saya lihat tuh kita kan suka selfie gitu, terus saya lihat di handphone beberapa minggu yang lalu tuh fotonya berbeda gitu, tapi saya pikir mungkin karena sakit gitu, paling nggak ada sih, nggak ada gimana cuma Yang kemarin ngomong apa, nanti sore rame. oh ya, dia bilang nanti malam rame ya di sini. Ternyata bener di Medistra tuh semalam Keluarga ada besar kumpul. keluarga besar, ada Mbak Asma dan teman-temannya Mas Hilman yang dekat, penulis juga. Terus ini sih tadi saya bilang sama Mbak Asma, Mbak, Mas Hilman tuh pingin banget bikin taman baca. Asma kan punya mimpi 1000 perpustakaan duafa. Terus kita sempat ngobrol ya waktu Dewi sebelum nikah itu, kita sempat ngobrol, Mas nanti bikin Mas gitu rumah baca Asma Nadia Hilman Hariwijaya gitu kan. Terus tadi Dewi bilang, Mbak aku pengen nerusin itu, ayo kita bikin rumah baca Hilman Hariwijaya nanti di Sukoharjo insya Allah ya. Ya doain ya. Itu aja sih. Mbak Dewi mungkin kenangan terakhir apa mungkin yang tidak terlupakan? Kenangan terakhir selama menikah sih nggak pernah nggak pernah pisah ya, sampai tadi pagi pun alhamdulillahnya saya di sampingnya terus. Buat saya tuh sebulan, tapi kenangan yang luar biasa gitu yang Mas Hilman kasih. Itu aja sih. Ada satu yang bikin sedih sih Mbak, aku kemarin pas Dewi, kita nangis bareng ya Dewi ya gitu. Terus Dewi bilang, dia kan sebulan ya Mbak ya gitu. Terus Dewi bilang, Mbak aku cuma minta sama Allah seminggu lagi aja gitu. Artinya dia udah berdoa dengan sangat ekspektasinya nggak usah ini, tapi seminggu aja, kasih aku kesempatan seminggu lagi berbakti gitu sama Mas Hilman gitu. Jadi ya mudah-mudahan Dewi kuat ya Dewi ya. Mungkin semasa beliau mungkin kalian sering share apa aja sih kalau Iya, kita tuh BFF. Jadi ininya tuh best friend forever sampai kita punya grup WhatsApp Asma Hilman gitu. Jadi sering sharing idea gitu kan. Tapi yang lebih di luar kita pengen bikin kumpulan cerpen remaja bareng ya, antologi bareng Asma sama Hilman gitu. Ada beberapa proyek lain gitu. Tapi buat saya Hilman itu temen yang ini loh, yang saya nggak bisa punya prasangka buruk sama dia gitu. Dan dia orang yang saya kira pasti cinta pertama banyak orang ya, legenda gitu ya ketika awal mula ini ya Dewi ya, ini termasuk cinta pertama. Iya. Nah kemudian juga orang yang selalu pengen nomor 1 gitu. Jadi ketika dia nulis dulu ketika remaja dia pengen nomor 1, terus saya pernah mewawancarai dia di acara Belajar dari Bintang aplikasi waktu itu, dan saya tanya gitu, Mas kenapa sih yang bikin kok ketika jadi penulis bisa nomor 1, terus ketika jadi scriptwriter juga ratingnya bagus-bagus terus gitu kan, nomor 1. Terus dia bilang, ya karena saya selalu berpikir saya harus nomor 1 gitu, harus jadi nomor 1. Jadi nggak mau Mas Hilman tuh berkarya yang biasa-biasa aja gitu. Tapi yang bikin Asma ini adalah dan kehilangan, dan tadi Asma nanya ke beberapa temen, gue nyari kayak gini lagi di mana gitu. Karena Hilman tuh bukan tempat sekedar curhat atau ketawa atau bercanda gitu, tapi itu curhat akhirat Asma gitu. Jadi kita pernah janjian, Mas nanti pokoknya kalau ada yang lebih dulu dipanggil Allah, kalau nanti ada yang di surga, kita janjian ya Mas gitu. Iya janjian ya, kita cari ya gitu. Jadi kalau kamu nggak nemuin aku, kamu nyari aku. Terus dia bilang, kamu juga ya kalau nanti nggak nemuin aku, kamu cari aku gitu. Terus sekarang nyari temen curhat akhiratnya di mana lagi, itu kehilangan banget sih. Mungkin terakhir boleh minta doanya untuk almarhum gitu dari teman-teman mungkin yang sudah datang.
Iya. dan Dewi, dari kita- Mbak Dewi juga. Kita ngucapin terima kasih ya Dewi ya untuk semua yang datang. Terima kasih untuk yang datang, yang udah doain Mas Hilman, banyak banget yang support juga belakangan ini. Dan tadi juga banyak banget yang ngomong, ternyata kebaikan Mas Hilman tuh Masya Allah ya Mbak, Masya luar Allah, biasa. luar biasa. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang tadi udah nungguin gitu. Dengan teman-teman datang dan begitu banyak, itu menurut aku tuh itu Nunjukin. menghargain gitu. Mas Hilman memang pantas kayak gitu kan. Terima kasih. Yang kehilangan banyak banget, minta doanya buat semua yang pernah baca karya Mas Hilman atau yang tahu Hilman Hariwijaya, yang pernah menikmati sinetronnya, doakan agar istrinya Dewi Natalia diberikan ketabahan, agar anak-anaknya diberikan ketambahan, agar keluarga besar ya, Mami tadi kepukul ya, tapi berusaha tegar, semua diberikan ketabahan. Dan doakan mudah-mudahan, tadi Asma sempat bilang sama Dewi, bagaimana kalau kita terus menghidupkan Mas Hilman gitu loh. Jadi ada pasti karya-karya dia yang mungkin belum terangkat ya, Asma bilang Dew coba dilihat di laptopnya, diabadikan, siapa tahu nanti Hilmannya sudah tidak ada, tapi karya-karyanya, kebaikannya mudah-mudahan bisa tetap bicara gitu. Mas Hilman tutup usia di usia berapa? 58 ya. 57 mau 58. Itu untuk pengajiannya dimulai besok malam. Nanti malam. Dimulai nanti malam. Terima kasih. Doanya ya Mbak. Minta Mbak Dewi. Itu